Di sini saya akan menjawab tugas yang diberikan Bapak Sahrir dari mata kuliah keperawatan keluarga. Tentunya kita tahu bahwa keluarga adalah sebuah unit kecil di masyarakat. Nah, begitu pula keluarga ini mempunyai tugas di bidang kesehatan. Perlu kita pahami sesuai dengan fungsi pemeliharaan kesehatan. Yang pertama, keluarga itu harus mengenali, dalam artian masalah kesehatan yang terjadi di keluarga tersebut. Keluarga itu memiliki kemampuan untuk mengenali di mana anggota keluarga apakah ada masalah kesehatan atau tidak, perlu untuk mengetahui. Nah, begitu pula kita tahu bahwa apapun yang dialami oleh anggota keluarga, tentunya dalam keluarga tersebut harus mengenali masalah-masalah yang timbul. Yang kedua, misalnya keluarga dapat memutuskan, upaya-upaya yang perlu didapatkan dari keluarga tersebut untuk menjelaskan, perlu tindakan yang diputuskan atau diharapkan mampu mempengaruhi bahkan mengatasi masalah kesehatan yang terjadi pada keluarga tersebut. Kemudian yang ketiga, yaitu keluarga itu punya kemampuan untuk merawat anggota keluarga yang mengalami permasalahan kesehatan. Nah, di sini kita tahu bahwa masalah kesehatan yang timbul itu perlu perhatian dari anggota keluarga yang lainnya. Maka dari situ keluarga itu dapat melakukan perawatan di misalnya instansi pelayanan kesehatan ataupun di rumah apabila keluarga itu memiliki kemampuan dan melakukan tindakan untuk pertolongan pertama pada saat itu. Kemudian yang berikut itu keluarga itu dapat memodifikasi lingkungan keluarga. Kita tahu bahwa memodifikasi lingkungan ini kita harus memberikan edukasi, misalnya menerapkan PHBS. Apa itu PHBS? Nah, PHBS ini sendiri singkatan dari perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, di sini kita terapkan untuk menangani masalah-masalah di lingkungan sekitar, mulai dari kebersihan lingkungan, misalnya ada penumpukan sampah dan lain-lain sebagainya. Nah, itu perlu kita menerapkan PHBS atau program PHBS ini untuk memodifikasi lingkungan kita nyaman seperti itu. Kemudian yang berikut itu keluarga dapat memanfaatkan fasilitas kesehatan yang ada di sekitarnya untuk dapat memulihkan masalah-masalah yang timbul dalam keluarga tersebut. Oke, itu jawaban dari nomor 1. Kita lanjut untuk yang nomor 2. Bagaimana tindakan nyata dari peran perawat dalam keperawatan keluarga? Nah, tindakan nyata tentunya kita sebagai perawat, nah peran kita memberikan pelayanan pada anggota keluarga yang sakit, memberikan asuhan keperawatan keluarga, kemudian perawat juga sebagai koordinator, perawat juga sebagai konsultan, perawat juga sebagai advokat. Contohnya, perawat datang ke rumah untuk memberikan konsultasi dengan keluarga sehingga dapat membantu merawat misalnya anaknya yang terpasang alat bantu pernapasan. Nah, itu salah satu contoh dari konsultan, perawat sebagai konsultan. Baik, itu jawaban dari nomor 2. Kita lanjut untuk menjawab pertanyaan nomor 3. Bagaimana cara seorang perawat dalam menunjukkan sikap tanggung jawab terhadap profesi? Tentunya kita sebagai perawat harus memaksimalkan aturan kode etik yang sudah kita menerima sebagai makna untuk garda
terdepan. Dalam artian profesi yang kita miliki, yang kita mengabdi sebagai perawat yang profesional, tentunya kita harus menerapkan dan meningkatkan kemampuan kita untuk bertanggung jawab dari makna dari profesional itu, baik itu secara mandiri ataupun secara bersamaan. Namun perawat juga harus menjunjung tinggi nama baik profesi. Nah, dari situ kita menerapkan makna yang sangat dibutuhkan dalam pelayanan. Telusuri, perlu dikaji, dan kita sebagai perawat harus memberikan pembinaan, pemeliharaan dalam mutu organisasi yang baik. Saya lanjut menjawab pertanyaan terakhir atau pertanyaan keempat. Soal ini saya mengambil salah satu kasus kekerasan dalam rumah tangga KDRT pada anak dalam masalah pertumbuhan atau berdampak pada pertumbuhan anak. Perlu diperhatikan, perlu dioptimalkan untuk tumbuh kembangnya anak tersebut, namun ada kekerasan yang tidak pantas. Nah, itu berdampak ya ada tumbuh perkembangan anak itu sendiri. Yang pertama itu saya simpulkan, saya mengangkat adalah kekerasan fisik pada anak itu dapat mengakibatkan bisa saja luka ringan, memar, atau lecet. Misalnya cukup parah, itu bisa mengalami yang namanya luka, bahkan pendarahan, itu bisa menimbulkan seperti itu. Nah, dengan adanya kekerasan tersebut itu bisa menyebabkan fatal. Apabila cederanya parah, itu bisa menyebabkan salah satu hambatan untuk pertumbuhan dan perkembangannya anak tersebut. Kedua, kesehatan mental itu bisa mempengaruhi perkembangan anak. Dari dampak-dampak yang sudah dijelaskan KDRT pada anak, nah tentunya bisa dapat mengakibatkan gangguan kesehatan mental seperti anak itu post traumatik, depresi, dan stres, sehingga mempengaruhi atau berdampak pada pertumbuhan atau perkembangan mental yang dialami anak tersebut. Nah, dari situ salah satu contoh yang spesifik untuk saya berikan dalam latar belakang dalam masalah kekerasan dalam rumah tangga. Baik, itu sekian video dari saya. Mungkin ada salah dalam penjelasan, saya